Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan terkait judul seminar rancangan aktualisasi saya, yaitu penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Tengku Umar. Dalam penyusunan ini, saya di-coaching oleh Bapak Muhammad Zuhud Andria dan didampingi dengan mentor Ibu Nisa Prasanti. Ya, ini biodata saya. Nama Mahmud Basuki. Instansi sekarang yaitu 6 tahun yang lalu. Baik, ini adalah tugas dan fungsi saya sebagai dosen Universitas Tengku Umar, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, yaitu melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian Tridharma sendiri di dalam Permenristek Dikti Nomor 71 Tahun 2016 yaitu ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam aktualisasi saya, ini adalah identifikasi isu yang saya rangkum. Yang pertama yaitu CPL Prodi Teknik Industri FTUTU yang belum tersusun. Kemudian ada juga yang kedua, jurnal optimalisasi terakreditasi dikti Sinta 5. Kemudian yang ketiga yaitu pemutakhiran website prodi, dan yang keempat yaitu penyusunan bidang keahlian berdasarkan ijazah dan transkrip nilai. Ini adalah uraian detailnya, dan kemudian di samping ini yaitu mengapa penting untuk diselesaikan. Untuk CPL prodi, mengapa penting untuk diselesaikan? Sebagai penentu arah, ya, prodi ini fokusnya akan kemana. Kemudian jurnal optimalisasi, ya, yaitu penting untuk diselesaikan untuk eksistensi program studi teknik industri dan untuk meningkatkan kolaborasi yang lebih luas. Kemudian pemutakhiran website prodi juga untuk eksistensi, dan yang keempat yaitu penyusunan bidang keahlian supaya tepat sasaran dan dosen yang mengajar sesuai bidangnya setidaknya ada contoh output berupa jurnal atau penelitian yang berkaitan dengan apa yang telah diajarkan. Ini penetapan isu dan gagasan dari keempat yang sudah saya angkat, ya. Di sini saya menggunakan analisis USG untuk menentukan isu mana yang lebih prioritas untuk diselesaikan. Nah, dari analisis USG di sini bisa diketahui, ya, untuk scoringnya nilai tertinggi yaitu 5, ya, yang berat, dan yang paling rendah yaitu nilainya 1. Di sini CPL Prodi itu mendapatkan nilai yang paling tinggi, ya, 15, sehingga dia mendapatkan prioritas utama, ya, ranking pertama. Dan kemudian dari CPL yang sudah di ranking ini, ya, mendapatkan ranking pertama. Kemudian di sini adalah gagasan isu yang diharapkan, yaitu CPL Prodi harus segera tersusun, ya. CPL Prodi disahkan. CPL Prodi yang telah disahkan disosialisasikan ke dosen. Kemudian CPL Prodi mudah diakses di website Prodi, ya, sebagai acuan dalam menyusun RPS bagi dosen. Ini adalah daftar kegiatan
di mana ada rencana kegiatan dan output kegiatannya. Nah, untuk rencana kegiatan di sini ada 5, yaitu meminta persetujuan isu yang akan diangkat pada mentor di instansi ya. Sini sudah saya lakukan. Kemudian bimbingan awal dengan mentor instansi dengan Bu Nisa juga sudah saya lakukan. Kemudian yang ketiga, mengirimkan progres calon CPL Prodi melalui email ke mentor ya. Ini masih proses ya. Kemudian pengesahan CPL proses juga. Dan yang kelima yaitu menyediakan file CPL Prodi di website Prodi. Adapun output kegiatannya yaitu ya ini ya, berupa izin dari mentor. Alhamdulillah sudah direstui oleh Bu Nisa. Kemudian yang kedua, outputnya ya kepastian dalam langkah ke tahap selanjutnya ya, pasti. Kemudian ada juga output file progress CPL Prodi. Kemudian CPL sudah disahkan kalau sudah tersusun ya, dan CPL Prodi tersedia di website Prodi. Untuk selanjutnya, dampak pemecahan isu. Di sini ada dampaknya ya, nanti CPL kalau sudah disusun, ini ada dampak bagi saya pribadi ya, di mana dampaknya yaitu ya ilmu semakin melekat ya. Kemudian yang kedua, akan ada tantangan baru yang akan datang. Kemudian yang ketiga, semakin tertantang untuk menyelesaikan case lainnya. Kemudian bagi unit kerja, ini dampaknya ya, administrasi semakin rapi ya. Kemudian tujuan prodi semakin jelas. Kemudian yang ketiga, akreditasi semakin membaik. Dan bagi masyarakat, kalau akreditasi semakin baik ya, masyarakat sekitar ya tidak perlu jauh-jauh untuk kuliah di luar ya. Kemudian orang yang luar juga bisa malah justru kuliah di Aceh Barat ini, di UTU ya. Kemudian dampak bagi masyarakat ya, lulusan dari prodi ini akan diprioritaskan oleh perusahaan-perusahaan baik lokal maupun nasional dan internasional. Selanjutnya ini jadwal kegiatannya ya, penyampaian progres ke mentor ya. Ini kurang lebih di awal September nanti saya targetkan sudah ini ya, sudah mulai fix lah gitu ya. Kemudian yang perlu saya soroti di sini yaitu di sini ya, yang paling akhir yaitu mempersiapkan file akhir untuk diupload ke website Prodi. Jadi deadline-nya adalah tanggal 6 Oktober ya, tanggal 6 Oktober 2022. Jadi sebelum 6 Oktober 2022 ini harus sudah terupload ya ke website CPL Prodi yang dimaksud yang sudah disahkan. Dan selanjutnya, identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Jadi identifikasi kendalanya ya, kendala-kendala yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu peserta latsar ya, menderita sakit atau musibah lainnya. Kemudian peserta latsar ada kepentingan keluarga yang urgent. Kemudian mentor instansi ya, ada kepentingan atau kesibukan dalam pekerjaannya. Dan untuk mengantisipasi itu semua, jadi ya mengerjakan CPL dengan segera ya, itu ketika saat sedang sehat, tidak mengerjakannya mendekati deadline. Kemudian selalu berkomunikasi dengan mentor ya. Nah ini adalah dokumentasi pada 10 Agustus ya, kami diskusi ya, mengangkat isu. Ini kami bertiga adalah mentornya adalah bisa semuanya. Kemudian pada 13 Agustus ya, meminta persetujuan dengan mentor instansi ya. Kemudian tanggal 15 Agustus 2022 ya, bimbingan awal dengan mentor instansi ya. Alhamdulillah sudah semakin jelas terarah apa yang akan saya lakukan. Baik, demikian presentasi saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.